Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, patutlah kiranya kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Nikmat keimanan, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini, di hari Jumat yang mulia ini, di bulan yang juga bulan mulia ini, kita masih bisa memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, shalawatullah wa salamuhu mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita kelak di akhirat akan dibangkitkan bersama beliau di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan di mana diturunkannya ayat-ayat suci Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana Al-Qur'an itu adalah merupakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia di dalam menelusuri jalan raya hidup dan kehidupan ini. Al-Quran ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Seolah-olah Allah mengatakan, wahai hambaku, aku ciptakan engkau hidup di dunia ini. Aku tidak ingin engkau tersesat. Aku tidak ingin engkau menjadi orang-orang yang aniaya. Maka aku turunkan Al-Quran ini. Ikutilah Al-Quran. Sehingga Rasulullah menyatakan, man ja'alal Qur'ana amamahu. Siapa yang menjadikan Al-Quran ini sebagai imam dalam kehidupannya, sebagai petunjuk dalam kehidupannya, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran akan menuntun dia menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini adalah momentum paling tidak untuk kembali kita mengevaluasi diri kita terkait dengan Al-Quran. Apakah selama ini kita sudah dekat dengan Al-Quran, sedekat kita dengan HP kita, atau dengan kesibukan-kesibukan yang lainnya? Padahal Al-Quran ini adalah merupakan rahmat Allah kepada hambanya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Aku turunkan Al-Quran itu sebagai obat dan merupakan rahmat kasih sayangku kepada orang-orang yang beriman. Yang dimaksud obat di sini adalah obat penyakit hati. Kalau bahasanya orang-orang tua kita dulu ada istilah
tombo ati iku 5 sak wernane. Yang pertama, maca Quran angen-angen sak maknane. Maka dengan Al-Quran ini sesungguhnya bisa menjadi obat penentram jiwa dan penenang batin kita. Nah, para jamaah rahimakumullah, marilah kita kembali mengingat bahwasanya Al-Quran ini adalah wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Sehingga jangan sampai kita itu melewatkan hari-hari kita itu tanpa membaca Al-Quran. Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam satu hadisnya, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang dari lisannya tidak pernah membaca ayat Al-Quran atau jarang sekali membaca ayat-ayat Al-Quran, maka orang itu seperti rumah kosong. Yang dimaksud adalah rumah hati. Hatinya kosong dari nur-nur ilahi, hatinya kosong dari cahaya-cahaya kebenaran. Karena ketika kita membaca Al-Quran, itu berarti kita sedang dinasehati secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu saat yang paling indah? Maka membaca Al-Quran itu tidak perlu banyak. Yang penting istiqomah dan kemudian kita pahami makna dan artinya. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil saya diterangkan saat membaca Al-Quran yang paling istimewa itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Walaupun baca Quran kapan saja itu boleh, itu baik, itu bagus, tetapi akan lebih meresap dan merasuk Al-Quran itu ketika kita baca dengan memahami makna dan artinya di sepertiga malam yang terakhir. Bisa panjenengan coba, bisa panjenengan rasakan. Jadi Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran surat Al-Muzammil itu ayat 1 sampai 4, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalila ausid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kita baca Quran itu dengan tartil, ya, dengan penuh penghayatan. Ketika itu kita merasakan kita sedang dinasihati langsung dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah. Itu adalah saat yang paling indah. Sehingga kalau kita sudah punya resep seperti itu, maka tentu kita akan rindu membaca Al-Quran. Tentu kita akan kangen suasana ketika kita sedang berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam qiraatul Quran kita, dalam tadabbur Al-Quran kita itu. Para jamaah rahimakumullah, dan Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW, nabinya yang pamungkas. Kalau kita perhatikan Al-Quran ini diturunkan dibawa oleh malaikat yang terbaik, yaitu malaikat Jibril, yang merupakan imamul malaikah, imamnya para malaikat. Yang menerimanya adalah nabi yang terbaik, imamul anbiya wal mursalin, yaitu nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Turun di bulan yang terbaik, yakni bulan Ramadan, di malam yang terbaik, yakni malam Lailatul Qadar. Artinya apapun yang melekat dengan Al-Quran maka dia itu mulia. Sehingga ketika kita itu ingin hidup kita ini mulia, berkualitas, maka tidak ada jalan lain selain kita itu harus mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Kita harus bangga dengan Al-Quran kita. Kita harus senantiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai imam dalam kehidupan kita. Sehingga dengan itulah akan terangkat derajat kita menjadi hamba Allah yang mulia. Coba kalau kita perhatikan sekarang ini Al-Quran sering diabaikan. Kalau dalam satu rumah itu bisa setiap anggota keluarga itu satu orang satu HP. Kalau ada 5 orang ya ada 5 HP, bahkan bisa lebih, satu orang bisa punya 2 sampai 3 HP. Tetapi belum tentu masing-masing anggota keluarga itu mempunyai Al-Quran. Belum tentu dalam satu hari itu kita bisa membaca Al-Quran. Naudzubillah min dzalik.
Tapi tentu kita tidak akan bisa melewatkan hari itu tanpa membaca pesan WhatsApp, tanpa membaca sosial media dan lain sebagainya. Maka melalui khutbah Jumat yang singkat ini, saya mengajak pada diri saya pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang condong dengan Al-Quran, yang cinta dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran akan bisa membimbing kita, menuntun kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena Al-Quran itu adalah merupakan rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Senyampang ini adalah bulan yang berkah. Senyampang ini adalah bulan Ramadan. Marilah kita start, kita awali. Kalau kemarin-kemarin mungkin barangkali kita masih tersibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang menjauhkan kita dengan Al-Quran, maka sekarang marilah kita tekadkan niat kita dalam hati, kita akan mendekatkan diri kita kepada Al-Quranul Karim, sehingga dengan itulah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan huda, petunjuk kebenaran. Maka kita akan berhak mengibarkan bendera as-sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan, wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbikfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa ya ibadallah ikhwatal iman rahimakumullah, i'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa kulla ibadatina wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an wasabbit aqdamana bi jihadil Islam wahtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.